Selamat pagi dan salam kasih untuk kita semua. Pada hari ini, materi kita tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Sistem pencernaan. Bagian yang pertama, mulut. Kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kita akan membahas satu persatu organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Berikut organ-organ mulut dan fungsinya. Yang pertama, lidah. Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan. Mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak mengandung kelenjar lendir atau makosa. Organ yang kedua yaitu gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Dan organ yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur disebut juga saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu kerongkongan atau disebut juga esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin.
Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan dua enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium. Enzim yang kedua yaitu enzim lipase yang berguna memecah lemak dalam susu. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi di duodenum atau usus 12 jari dan jejunum atau usus kosong, sedangkan ileum atau usus penyerapan menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Pada duodenum atau usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Dan organ pencernaan berikutnya yaitu usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Nah, setelah masuk ke dalam usus besar, maka sisa makanan akan dikeluarkan melalui organ pencernaan anus. Anak-anak, selanjutnya perhatikanlah iklan berikut ini. Iklan ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat, sistem pencernaan yang sehat, beserta organ-organ pendukungnya dijaga melalui gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat meliputi asupan makanan dengan gizi seimbang dan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Selain itu, kita harus menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan seperti merokok. Mari kita menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat yang diciptakan oleh Sartono berikut ini.